Dewi sudah pulang. Dewi, kau tidak sopan sekali, tidak bisa menyapa kakak? Aku hanya punya satu ibu, dan ibu tidak melahirkanku seorang kakak. Kamu lucu. Ayah, tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Dewi, lihat, kan, nanti, belajarlah lebih banyak dari kakakmu. Bapak, maaf sudah lama menunggu. Dewi, ini tunanganku. Kau bohong padaku. Maaf, Dewi. Orang yang kucintai selalu Citra. Kalau begitu, kenapa tidak memberitahuku, mempermainkanku? Dewi, bukan begitu maksudnya. Jangan salah paham. Dewi, jangan salahkan kakakmu untuk hal ini. Sudah, jangan bertengkar, cepat makan saja. Dewi, kamu dan kakakmu, ambil lauk pauk dari dapur. Rangga, ayo kita duduk. Baik. Bagaimana? Rasanya pasti tidak enak, ya? Aku akan mengambil semua yang kamu punya. Satu persatu. Dan, aku beritahu saja padamu, memanggilmu pulang hari ini adalah untuk membicarakan pernikahanmu. Apa maksudnya? Tentu saja untuk menikahkanmu. Sekarang perusahaan sedang ada masalah. Ayah kesulitan mencari investor. Ada seorang bapak surya yang bersedia berinvestasi, tapi syaratnya adalah menikahkanmu dengannya. Tapi, sepertinya dia sudah berusia 50 lebih. Ayah, apakah ayah memanggilku pulang kali ini untuk menyuruhku menikah dengan si Surya itu? Dewi, jangan salah paham. Ayah bukan bermaksud begitu. Dewi Lestari, aku yang melahirkan dan membesarkanmu, menyuruhmu menyelesaikan krisis keuangan perusahaan saja. Kamu tidak mau? Ayah, jangan salahkan Dewi. Paling-paling, aku saja yang pergi. Tidak boleh. Citra, kamu ngomong apa sih? Setelah lulus, kita kan masih akan bertunangan. Ayah tahu berapa usiaku? Aku baru 20 tahun. Kamu mau menikahkanku dengan Seorang kakek tua bangka? Ayah tega melakukan ini pada ibu? Jangan sebut-sebut ibumu di depanku. Ayah. Citra adalah anak ayah. Apakah aku bukan anak ayah juga? Bapak, bagaimana kalau kita cari cara lain saja? Ayah, bagaimana kalau kita lupakan saja? Lagi pula, Dewi masih terlalu muda. Kalau begitu biarkan saja perusahaan bangkrut, lalu kita bayar utang pada Bapak Surya sebesar 100 juta rupiah. Apakah nilai diriku hanya 100 juta rupiah? Dewi, tolonglah perusahaan ini sekali saja, anggap saja ini, balas budi atas perawatanku, selama bertahun-tahun ini. Aku beritahu ayah, biarpun aku mati sekalipun, aku tidak akan menikah, jika ayah tetap bersikeras seperti ini. Aku akan memutuskan hubungan dengan ayah. Dengar baik-baik, Dewi Lestari, mau tidak mau, kamu harus menikah, bulan depan, aku akan kirim orang untuk mempersiapkan semuanya untukmu. Aku benci kalian semua. Bapak, apakah perlu kita kejar? Tidak usah. Bagaimanapun juga, aku adalah ayahnya, dia pasti akan kembali. Mengapa harus memperlakukanku seperti ini? Ibu, mengapa ibu meninggalkanku sendirian di sini? Mengapa ibu tidak membawaku pergi bersama? Ada apa? Tuan, di depan ada wanita yang pingsan, sepertinya, wanita yang Tuan suruh saya selidiki hari ini. Dewi. Dewi.
bangun. Dewi, bangun. Joko, Ya, menyetir. 10 menit sampai ke Villa Samudra Indah. Setelah sampai, selidiki apa yang terjadi padanya malam ini. siap. Dokter Rio, Aku kasih waktu 10 menit. Harus sampai di Villa Samudra Indah. Kalau tidak, kamu akan dikirim ke daerah terpencil selamanya. Jangan pernah kembali lagi. Rio, kenapa belum datang juga? aku datang, aku datang. Bukankah ini wanita yang ada di data hari ini? Cepat periksa. Cepat periksa. Sedikit demam ringan, aku akan memberinya obat, nanti diminum pasti sembuh. Apa manjur? Kau boleh meragukan apa saja tentangku, tapi jangan ragukan keahlian medisku. Jangan sakiti dia. Kau tahu tidak, sekarang kau sudah punya kelemahan. Begitu seseorang punya kelemahan, sehebat apapun akan tumbang. Apa kau tidak takut? Lalu kenapa? Aku akan lindungi dia dengan segala yang kumiliki. Bagaimana? Sudah ketemu. Dewi Lestari adalah putri grup Wijaya, putri kedua. Ibunya sudah meninggal, ayahnya membawa pulang selingkuhannya, dan punya seorang anak perempuan. Tapi Nona Dewi hidup sengsara di rumah keluarganya. Sudah pindah keluar. Lalu, Hari ini Nona Dewi pulang, karena grup Wijaya ada masalah. Mereka ingin menikahkan Nona Dewi, dengan seorang kakek tua. Kakak tirinya, juga merebut pacarnya. pria itu siapa? Dia adalah putra grup Pratama, Rangga Pratama. Karena dia sudah meninggalkan Dewi, maka aku akan buat Dewi menjadi wanita paling bahagia di dunia. Tua, lalu apa yang harus kita lakukan? Biarkan dulu di sini. Masalah ini harus ditanyakan ke Dewi. Baik. Asal kau tidak menganggapku merepotkan. Mulai sekarang, aku yang akan melindungimu. Kenapa? Kenapa harus memperlakukan aku seperti ini? Dewi, Tolong kalian. Jangan perlakukan aku seperti ini. Aku tidak mau menikah dengan kakek tua bangka itu. Aku tidak mau. Tolong kalian. Aku bahkan sudah pindah keluar. Sudah. jangan takut. Jangan sakiti aku lagi. Mulai sekarang, aku yang akan melindungimu. Siapapun yang berani menyakitimu, aku pasti akan membuat mereka masuk neraka. Kenapa bajuku diganti? Itu pun baju laki-laki. Kamu, siapa kamu? Apa kamu lupa? Malam sebelum kemarin kamu pernah menolongku? Tadi malam, aku yang menolongmu. Oh, ternyata kamu ya. Aku ingat kamu. Kamu memakai topeng yang sama persis. Seperti malam sebelum kemarin. Bagus kalau ingat. Bajumu. Gantilah dulu. Terima kasih sudah menolongku tadi malam. Kalau begitu, bukankah kamu harus membalas budiku? Tidak usah, aku menolongmu. Kamu menolongku. Jadi kita sudah tidak saling berhutang. Oh iya, Tentu saja. Aku duluannya. kemarin malam kamu kenapa sih teleponmu mati? Maya, ayahku mau menikahkanku dengan seorang kakek berusia 50-an tahun. Apa, kok bisa ayahmu bertindak seperti itu? Kamu tahu tidak, yang lebih lucunya lagi, Rangga ternyata berpacaran dengan Citra, dan mereka hampir bertunangan. Rangga dan Citra, dua orang bajingan itu. Akan kuhajar mereka. Maya, kamu mau ngapain?
Dari dulu aku seharusnya tidak merestui hubunganmu dengan Rangga. Jangan sedih lagi. Sekarang aku yang akan menghajarnya untukmu. Rangga si pria bajingan ini. Maya, Rangga, dasar kamu pria bajingan, berdiri di situ, dasar. Kalian mau apa? Bajingan, berani-beraninya kamu menyakiti Dewi kami. Orang yang kusukai adalah Citra. Bukan. Kamu kok bisa seenaknya memukul orang? Memang khusus untuk orang sepertimu, pria bajingan yang mempermainkan perasaan orang. Maya, Citra, kamu yang duluan mukul Rangga. Citra, dasar jalang. Kamu tahu Dewi dan Rangga sedang pacaran. Pacaran, masih saja kamu merayu dia. Gak punya malu sama sekali ya. sudah. Dewi. Aku sudah bilang dengan jelas. Yang kusuka adalah kakakmu. Jadi jangan cari-cari masalah dengan Citra lagi. Dewi, kakak benar-benar mencintai Rangga. Tapi kalau kamu juga mencintainya, aku rela mengembalikan Rangga padamu. Citra, apa yang kau omongin? Yang kucintai adalah kamu. Lepaskan. Dewi, kalau kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan melepaskannya. Dewi, kamu baik-baik saja? Dewi. Dia kan kakakmu. Kok tega sekali kamu? Maya, ayo kita pergi. Semoga pasangan bejat seperti kalian cepat putus. Dewi, Ada apa? Dewi, aku dan Rangga sudah berdiskusi. Malam ini aku yang traktir. Kita kumpul-kumpul di klub malam purnama. Lagi pula, aku dan Rangga sebentar lagi keluar dari sekolah. Aku nggak mau pergi. Dewi, aku baik hati mengajakmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Mengajakmu, itu sudah menghormatimu. Jangan-jangan kamu takut? Tidak tahan melihat aku dan Rangga bersama? Baiklah. Aku pergi. Aku pasti akan datang. Kalau begitu, jam 7 malam, klub malam purnama, janji ya. Citra, bagaimana kalau kita minum janji bersama? Rangga, aku sedang hamil. Gak boleh minum alkohol. Apa? Apa? Kamu serius? Dewi. Masa kamu gak mau kasih selamat buat aku? Kasih selamat? Memangnya ada yang perlu diselamatin? Ini. Kamu pikir aku mau ngerjain kamu? Semua yang harusnya aku dapat, udah aku pegang.
Dewi Lestari. Tunggu bentar. Nanti kamu bisa ketemu tunanganmu, Rangga. Citra Kirana, kamu mau ngapain sih? Jangan bikin tunanganmu, Rangga, nunggu lama-lama. Citra Kirana, kenapa kamu lakukan ini? Aku benci kamu. Karena mulai sekarang, nggak akan ada lagi yang saingin aku buat dapetin grup Wijaya dan Rangga. Sayang, hari ini biar Tuan senang-senang sepuasnya. Kau, jangan mendekat. Kalau tidak, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu. Justru ayahmulah yang menjualmu padaku. Jadi ayah, benar-benar menjualku. Jalang, berani-beraninya kau pukul aku. Hari ini kalau aku tidak membunuhmu, aku bukan Huang. Jalang, hari ini kalau aku tidak menghancurkanmu, aku tulis nama Huang terbalik. Berdiri. Halo, Tuan. Kami terus mengikuti Nona Dewi. Kami lihat Nona Dewi masuk ke klub Malam Purnama. Sampai sekarang belum keluar. Apa katamu? Nona Dewi masuk ke klub Malam Purnama. Berdiri, dasar jalang. Akan kuhajar habis-habisan. Masih mau lari? Maaf, aku terlambat. Dewi. 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 Berani menyakiti Dewiku, sungguh terkutuk. Rangga. Suara apa itu di luar? Tidak tahu. Bagaimana kalau kita lihat keluar, jangan-jangan Dewi ketahuan? Baiklah, ayo kita lihat. Sekalian, aku antar kamu pulang. Tolong, lepaskan aku. Sudahlah, Citra. Tidak ada yang menarik dilihat di sini. Cuma preman biasa. Ayo kita pulang. Siapa yang tega? Bisa-bisanya meracuni kakak ipar. Obat penawarnya mana? Untungnya aku bawa obat yang aku kembangkan sendiri. Kalau tidak, tubuh kakak ipar bisa dalam bahaya. Arjuna, ini sebenarnya bagaimana? Cepat ceritakan. Bukannya kamu sudah lihat sendiri? Kamu serius? Statusmu kan di sana. Kalau musuh sengaja melakukan ini, dan menempatkan wanita ini di sisimu, Dia akan menjadi istriku, nyonya rumah keluarga Wiratama. Arjuna, kakak ipar tahun ini, baru 20 tahun, kan? Terus kenapa? Tuan, Sudah ketahuan siapa yang melakukannya? sudah ketahuan, kakak Nona Dewi, Citra. Kakaknya ini benar-benar kejam ya. Aku mengerti. Masalah ini, biarkan Dewi yang memutuskan. Kalau pihak rumah leluhur mengetahuinya, bagaimana?
Kalau mereka berani menyentuh Dewi, aku tidak akan lagi mempedulikan sisa-sisa perasaan yang masih ada. Mengerti. Nama Dewi akan tercantum di kartu keluargaku. Nanti, lihat siapa yang masih berani macam-macam. Tuan, cepat periksa. Nona Dewi entah kenapa, menggeliat hebat di tempat tidur. Pergi sana kalian semua. Kalian semua orang jahat. Kalian semua mau menggangguku. Lepaskan aku, dasar brengsek. Lepaskan. Dewi, ini aku. Jangan takut. Kenapa? Kenapa semua mau menggangguku? Apa salahku sebenarnya? Aku benci kalian. Sudah. Jangan nangis lagi. Aku akan membalaskan dendamu. Citra, jangan dilempar-lempar. Kamu kan lagi hamil. Hati-hati nanti kondisi kandunganmu terganggu. Dewi si Jalang itu ternyata diselamatkan orang. Takut apa? Jangan lupa, di perutmu masih ada anak. Iya ya. Aku masih punya anak. Oh iya. Siapa yang menyelamatkan Dewi? Sedangkan si jahat Dewi ini. Walaupun diselamatkan orang, lalu bagaimana? Mungkin dia juga sudah kehilangan keperawanannya. Masuk. Tuan muda, silakan duduk. Bagaimana? Sudah ketemu? Saya sudah menyuruh orang untuk menyelidiki orang yang Tuan maksud itu. Tidak ditemukan sedikit pun. Dan apa? Dan lagi, orang-orang kita semua terluka, bukan lengan ya kaki. Kamu keluar dulu. Preman. Begitukah caramu memperlakukan orang yang menyelamatkan nyawamu? Ya, walaupun kamu yang menyelamatkanku, tidak seharusnya kamu bertindak seperti ini. Kalau bukan karena seorang wanita kemarin menarik tanganku dan tidak membiarkanku pergi, kurasa aku tidak akan seperti ini. Jadi akulah yang memulai duluan? Ngomong-ngomong, kamu tahu siapa yang berusaha mencelakaimu? Tentu saja tahu. Dia adalah kakak tiriku. Aku akan mengingat hal ini. Kalau dia berbuat onar lagi, aku tidak akan mengalah lagi. Kamu mau apa? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana caramu membalas jasaku? Bagaimana kalau aku traktir kamu makan enak? Aku tidak kekurangan makanan. Kalau begitu, aku tidak tahu lagi. Aku tahu. Mau dengar saranku? Bagaimana kalau kita menikah saja? Paman, kalau gini sih, menculik anak kecil. Kamu jijik sama aku karena aku tua? Gak kok. Aku lapar nih. Ayo makan. Paman, kenapa kamu selalu pakai topeng? Gak ribet? Kenapa? Kamu mau aku lepas topeng ini? Kalau gitu, lepas aja. Nanti kalau kamu sudah mau menikah denganku, baru kamu boleh lepaskan sendiri. Kamu berani-beraninya mencium aku. Iya. Kamu. HMPH.
Aku nggak mau makan lagi. Aku mau berangkat kuliah. Tuan, Ikuti Dewi. Lindungi dia diam-diam. Apapun yang terjadi, laporkan semuanya padaku. Baik. Dewi Lestari, kemarin malam kamu kemana? kemarin aku ditipu Citra ke klub malam purnama. Aku hampir jadi korban. Rencana busuk pria 50 tahunan itu. Apa, Citra si jalang itu, berani-beraninya dia memperlakukanmu seperti itu? Sudahlah, Maya, soal ini. Aku nggak mau mempermasalahkannya lagi. Dewi Lestari, kamu bodoh ya, dia sudah memperlakukanmu seperti ini. Maya, kali ini aku nggak akan menuntutnya. Tapi bukan berarti lain kali, aku akan membiarkannya lagi. Orang yang menyelamatkanmu kemarin, kamu kenal? Nggak, tapi, aku tahu namanya, Arjuna Wiratama. Ini kan bunga kampus kita. Kamu tadi malam, baik-baik saja, kan? Citra, kamu yang merebut pacar orang, masih berani tanya begitu? Maya, jangan asal ngomong. Kakak senior Rangga kan suka sama Citra. Oh iya, lusa kan acara tunangan. Citra sama kakak senior Rangga, sebagai adiknya, jangan sampai kamu tidak datang, ya? Santai aja. Dewiku, pasti akan datang. Benarkah, Dewi? Kakak benar-benar berharap bisa mendapat restumu. Citra, kamu baik-baik saja? Baik, sungguh keterlaluan. Citra, nanti di acara tunanganmu, lihat saja bagaimana aku mempermalukan Dewi. Tuan, Sudah jelas, itu adalah bos grup Surya. Karena perusahaan keluarga Dewi sedang ada sedikit masalah, maka ayah Nona Dewi berencana untuk menikahkan Nona Dewi dengan Bapak Surya itu, dengan mahar dana sebesar 50 juta rupiah. akuisisi langsung grup Surya. Siap. Kalau begitu, bagaimana dengan grup Wijaya? Perusahaan kita. Di kota Nagasakti ada kerjasama dengannya? Ada, dan juga dengan keluarga Pratama. Batalkan semua kerjasama dengan grup Pratama. Siap. Semuanya sudah saya selesaikan. Bagaimana dengan barang kiriman ini? Barang kiriman ini memang milik kita dari awal. Mereka mau menelannya. Mereka tidak introspeksi diri. Apakah mereka punya kemampuan? Benar, sudah. Kalau tidak ada urusan lain, saya sibuk dulu. Tunggu. Bos, Anda lihat, saya sudah menyelesaikan semuanya. Apakah saya boleh pulang? Mau pulang? Ya sudah, pulang saja. Hari ini adalah hari memalukan bagi Dewi. Hari ini adalah hari memalukan bagi Dewi. Dewi, hari ini adalah acara tunangan kakakmu. Kamu seharusnya memberi ucapan selamat, kan? Maaf, aku tidak mau. Aku antar kamu ke sana. Dewi, jangan. Dewi, sungguh maaf. Aku tidak sengaja menabrakmu. Paman, aku tidak sengaja menyenggol Dewi. Tak disangka. Dewi malah mendorongku sampai jatuh. Dia jatuh sendiri, bukan salahku. Kau ini anak durhaka, sudah mendorong orang sampai jatuh, masih berani membantah di sini. Pernahkah Bapak menganggapku sebagai anak? Dewi Lestari, sekarang juga, pergi dari sini, jangan pernah kembali lagi. Dewi Lestari, tunggu dulu. Ini gelangku, kenapa ada di tasku? Dewi Lestari, kenapa aku punya anak seperti kamu? Bahkan berani mencuri. Aku tidak mencuri, dia yang menjebakku. Bawa dia ke kantor polisi, serahkan pada polisi untuk ditangani. Lepaskan aku. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Paman. Paman. Aku tidak mencuri apa-apa. Aku tidak mau ke kantor polisi. Bapak ini.
Saya sedang mendidik anak saya sendiri, silakan Anda pergi dari sini. Siapa yang memukul? Ayahku. Berani-beraninya kau pukul orang saya. Saya memukul anak saya sendiri, bukan urusan orang luar seperti kamu. Paman, cepat pergi. Aku tidak mau menyusahkanmu. Tidak apa-apa. Bapak ini. Mungkin Bapak belum tahu, Dewi itu pencuri. Dewi, kemarilah. Berkumpul dengan orang-orang tidak jelas begini. Sungguh mempermalukan nama keluarga Wijaya. Rumah itu, aku tidak akan pernah kembali lagi. Kalau dia tidak mau ikut denganmu, ini namanya penculikan. Siapa bilang aku tidak mau? Aku sangat mau. Aku akan menghancurkan semua barang-barang ini. Kalau kau berani, aku langsung telepon polisi. Paman, sudahlah. Sudah tidak marah? Hari ini aku akan membiarkan kalian pergi. Dewi, jika kau masih menganggapku sebagai ayahmu, segeralah datang ke sini. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. Rumah yang dingin itu, aku tidak akan kembali lagi. Baik, bagus. Mulai hari ini, keluarga Wijaya hanya punya satu anak perempuan, Citra. Bapak Wijaya, ingat kata-katamu sendiri. Dewi, Ayo kita pergi. jangan sedih. Aku tidak sedih kok. Kenapa ya? Hanya Citra yang jadi permata keluarga. Sedangkan aku, seperti orang asing saja. Bukannya kamu bilang mau menikahiku? Masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Kalau gitu, ayo kita nikah. Sudah yakin? Jangan sampai menyesal. Aku tidak akan menyesal. Asalkan kamu baik padaku. Buatkan aku surat nikah. Baik, setelah selesai, langsung antar ke Villa Samudra Indah. Tenang saja, mulai hari ini, kamu adalah wanita paling bahagia di dunia. Kerja bagus. Bulan ini, gaji semua karyawan perusahaan akan digandakan. Terima kasih, Tuan. Oh iya? Aku tidak ke kantor hari ini. Kamu yang urus saja. Baik. Sudah bangun? Kenapa? Kali ini melihatku, tidak kabur ketakutan lagi. Apa ini? Ini buku nikah. Betul. Kamu bilang mau menikah denganku. Tak kusangka. Aku benar-benar sudah menikah. Meski kita sudah menikah, tapi kamu tidak boleh mengumumkannya keluar. Karena aku masih sekolah. Baik. Aku janji padamu, aku akan terus menunggu sampai kamu mau. Pintar, mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Paman. Kalau gitu, sekarang, bisa lepas topengnya, kan? Bukankah sudah kubilang? Aku akan menunggu sampai kamu jatuh cinta padaku, lalu kamu sendiri yang melepasnya. Bagaimana kalau seumur hidup, aku tidak menyukaimu? Kalau begitu, aku pasti tidak akan melihatnya. Maka aku akan menghabiskan seumur hidupku untuk menghangatkan hatimu yang dingin itu.
Paman, tenang saja, karena kita sudah menikah. Aku pasti akan hidup dengan baik ke depannya. Tenang, aku tidak akan selingkuh. Karena usiamu. Aku percaya. Makanan yang hari ini kumasak sendiri untukmu. Kamu bisa masak juga, tentu. Asalkan kamu mau makan. Kelihatannya enak sekali. Coba cicip. Enak banget. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Paman. Aku masih belum tahu pekerjaanmu, tapi dari penampilanmu. Pasti kamu orang kaya ya? Apa punya uang banyak itu buruk? Tentu saja aku juga suka. Kalau begitu, Paman, Mulai sekarang, harus menyerahkan semua uangnya padaku. Baik, mulai sekarang semua uangnya untukmu. Dewi. Kamu di mana? Kamu tahu nggak? Teleponmu nggak diangkat, pesan juga nggak dibalas. Pesan juga nggak dibalas. Aku sudah lama mencarimu. Maaf. HP-ku mati. Sekarang kamu di mana? Aku sekarang ingin sendiri dulu. Dewi. Apa kamu? Ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Tentu saja tidak. Kamu adalah sahabat terbaikku. Masa iya aku menyembunyikan sesuatu darimu? Baiklah. Aku percaya padamu. Kalau nggak ada apa-apa, cepat pulang. Baik. Sebenarnya, siapa ya kira-kira? Dewi. Bahkan kalau kamu cari pelindung, terus kenapa? Nanti, masih banyak kesempatan untuk menjatuhkanmu. Menggulingkan siapa? Rangga. Kamu kok datang? Orang tuaku menyuruhku datang menjengukmu. Barusan kamu bilang, menggulingkan siapa? Orang yang mengakali perusahaan kita. Aku bilang, setelah ketemu mereka nanti, pasti akan kuberi pelajaran. Soal pesta pertunangan itu, kamu jangan terus-terusan mempermasalahkan adikmu. Dulu dia seperti apa aku nggak peduli. Tapi soal yang ini, Dewi sudah keterlaluan. Bisa-bisanya dia sama seperti orang lain. Cari pria jelek jadi pelindung. Kok bisa kamu ngomong begitu tentang adikmu? Masa sih Dewi bisa cari orang seperti itu? Rangga. Apa kamu masih belum bisa melupakan Dewi? Sudahlah, Citra. Jangan terlalu banyak mikir. Rangga. Aku benar-benar nggak banyak mikir. Dewi sekarang sudah punya sponsor. Ngapain kamu masih mengingat-ingat dia? Sudah. Sekarang kamu harus istirahat yang cukup. Kamu kan lagi hamil. Masih banyak urusan di perusahaan. Aku duluan pulang ya. Dewi. Aku pasti nggak akan membiarkanmu begitu saja. Apakah benar seperti yang dikatakan Citra? Dia punya sponsor? Keripikku. Sekarang tidak boleh makan lagi. HMPH. Makan camilan saja tidak boleh. Sayang, kalau makan camilan terlalu banyak, tidak baik untuk kesehatan. Makan lagi besok. Paman, kamu bangun dulu. Kalau aku tidak mau bangun, Paman, kamu licik.
Paman. Aku ingin di ulang tahunku yang ke-21. Aku yang melepas topengmu. Baik. Dewi. 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 Paman, mulai sekarang, jangan tinggalkan aku. Paman, bukankah kita sudah sepakat? Aku tidak akan pergi lagi. HM. Aku tahu. Tapi tadi kamu pegang pisau buat apa? Sedang menyiapkan sarapan untukmu. Bukankah sudah kukatakan, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku akan membuatmu menjadi gadis paling bahagia di dunia. Mulai sekarang, jangan masuk dapur lagi. Baiklah. Dewi, kau jalang, berdiri di situ. Ibu-ibu. Sekolah ini tempat belajar, bukan tempat berkelahi. Jangan berulah di sini. Dewi, kau jalang, kalau bukan karena kau, rantai dana perusahaan keluarga kami tidak akan putus. Hari ini kubunuh kau. Coba saja. Hentikan. Dewi, kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Dewi, sekarang kau hebat ya, sudah cari sponsor kaya. Lalu, sekarang cari lagi pengawal pribadi yang selalu mengikuti dari belakang. Rina, jaga mulutmu. Kata, sponsor, dan pengawal pribadi, itu harus kau telan kembali kata-katamu. Kulihat, siapa yang berani mengganggu Dewiku? Paman, Aku yang akan membalaskan dendammu. Joko. Sekolah ini kacau sekali. Pecat kepala sekolahnya. Besok aku ingin melihat hasilnya. Dewi, kemarilah, bagaimana kalau dia orang jahat? Maya, jangan bilang begitu tentang Paman. Paman bukan orang seperti itu. Dia sangat baik padaku. Dewi, sekarang hubunganmu dengannya seperti apa? Kami. Kami sudah suami istri. Dewi, apa yang dia katakan benar? Iya. Paman bilang, dia akan selalu melindungiku. Dan lagi, kami sudah menikah secara resmi. Dewi, jangan bercanda. Bukan, aku sudah memikirkannya dengan serius. Dewi, Maya. Paman itu baik sekali padaku. Dewi, Aku akan bawa Dewi pulang. Silakan saja. Ada apa? Kamu berani menikah tanpa izinku? pernikahan ini harus dibatalkan. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Bajingan. Aku adalah ayahmu. Ayah, Seingatku aku sudah memutuskan hubungan denganmu. Sekarang aku hidup bersama ibuku. Kamu siapa? anak durhaka. Sebelum menikah, diam-diam cari pelakor di luar. Setelah ibu tahu, dia bercerai denganmu, dan sampai sekarang belum kembali. Ku beritahu, Bapak Harun, jika bulan ini, ibu masih belum kembali, aku akan mengusir si jalang itu, beserta anaknya, keluar dari keluarga Wiratama. Sejak kenal dia sampai sekarang, ini kalimat terpanjang yang pernah dia ucapkan. Paman. Keluargamu tidak suka aku. Jangan takut, aku yang menikahimu, bukan keluargaku. Dan aku benci keluarga. Kenapa? Ceritanya panjang, nanti akan kuceritakan padamu. Kamu hanya perlu ingat satu hal. Seumur hidupmu akan menjadi istriku. Nyonya rumah dari Villa Samudra Indah ini. Paman, kamu benar-benar menyebalkan. Cepat kembalikan keripiku. Boleh saja kuberikan. Tapi kamu harus cium aku dulu. Aku tidak mau makan.
Serius? Kalau begitu mulai sekarang, di kulkas tidak boleh ada camilan apapun, karena kamu bilang tidak mau makan. Aku cium. Boleh kan? Paman. Dia siapa? Paman, dia memanggilmu paman. Wah, kakak ipar, namaku Rio, aku saudara pamannya. Mulai sekarang, kamu adalah kakak iparku. Halo, namaku Dewi. Dewi, kamu lapar sekarang? Sepertinya agak lapar. Sudah siang. Ayo, kita makan siang. Halo, Tuan. Barang kita tiba-tiba dirampok, Andi juga terluka. Aku tahu, aku segera ke sana. Apa yang terjadi? Andi terluka. Aku ikut denganmu untuk melihat, aku duluan nyetir. Ada urusan mendesak di perusahaan, aku harus segera kembali, setelah makan. Kamu bisa jalan-jalan, kalau ada masalah, telepon aku langsung. Kartu ini. Kamu bisa pakai sesukamu. Aku tidak perlu beli apa-apa. Pakai saja sesukamu. Itu terlalu boros uang paman. Jangan pedulikan ini, tugasmu hari ini, yaitu belanja terus. Ini bukan adikku. Setelah dapat sponsor, jadi beda ya. Datang ke gedung megah Sentosa untuk jalan-jalan. Tante, aku salah menabrakmu. Tapi soal aku datang ke sini untuk jalan-jalan atau tidak ada hubungannya. Tolong jangan bicara dengan nada sinis. Barusan kamu panggil aku apa? Tante, Kamu jalang, aku peringatkan kamu, jangan panggil aku tante lagi. HMPH. Kamu jalang, berani mendorongku? Jangan sok suci. Nona. Halo, 120, di sini ada orang terluka. Cepat ke sini, kami di lantai 15 gedung megah Sentosa. Halo. Cepat sekali rindu padaku ya. Apakah Anda keluarga pasien? Pasien sekarang di rumah sakit. apa? Dokter, istriku bagaimana? Tidak apa-apa yang serius, hanya luka ringan di kulit. Paman. Kupikir aku tidak akan bertemu paman lagi. Masa sih? Aku sudah janji akan melindungimu seumur hidup. Kamu masih ingat? Siapa yang menyakitimu kali ini? Citra Kirana. Dia bilang aku lagi dekat dengan sponsor. Aku kesal. Jadi aku panggil dia beberapa kali, Tante. Lalu dia mendorongku. Terakhir aku sudah memberinya kesempatan. Kali ini, aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Tenang saja. Aku akan pastikan dia mendapat hukuman yang setimpal. Kamu istirahat dulu. Pulihkan dulu kondisi tubuhmu. Kamu mau apa? Sepertinya aku terlalu lunas waktu itu. Seharusnya dari awal, saat pertama kali kamu menyakiti Dewi, aku sudah harus menghabisi kamu. Maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku benar-benar tidak akan menyakiti Dewi lagi. Joko. Kamu mau apa, Joko? Wajahku. Ya. Jangan, jangan, jangan.
Jangan, jangan. Wajahku. Wajahku. Kurasa, kali ini kamu sudah mendapat pelajaran. Kalau lain kali ketahuan lagi, kalau mau mati, aku bisa bantu kau. Aku benci kalian. Dewi. Dewi, kamu kenapa ada di rumah sakit? Bukan urusanmu. Lebih baik kamu pergi sekarang. Hati-hati kalau sampai Citra melihatmu. Dewi, kamu masih marah padaku, ya? Kamu salah paham. Aku tidak marah. Aku hanya ingin memberitahumu. Sekarang kamu sudah bertunangan. Dan aku juga sudah menikah. Dewi. Bagaimana bisa kamu begitu mudah percaya pada pria itu? Lihatlah dia, sepanjang hari pakai topeng. Lepaskan. Dewi, dengarkan penjelasanku, ya? Aku tidak mau dengar. Aku sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Lepaskan aku. Kalian sedang apa? Citra, kamu mau apa? Aku mau apa? Kenapa kamu tidak berpikir kalian sedang apa? Rangga, tunanganmu lah aku. Di perutku ada anakmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Dewi, kenapa kamu selalu suka mengganggu seperti hantu? Kenapa? Sekarang tidak pura-pura lemah lagi, sifat aslimu sudah keluar semua. Paman. Rangga. Sepertinya kekacauan di grup Pratama sudah kamu bereskan. Sekarang sampai punya waktu mengganggu istriku? Tak kusangka. Masalah perusahaan, ternyata ulahmu. Citra. Aku tidak pernah ingin bersaing denganmu. Mulai sekarang. Lebih baik kamu jaga tingkah lakumu. Citra. Rangga. Jaga baik-baik tunanganmu. Hari ini Dewi ada di sini. Kalau tidak, kalian tidak akan kulepaskan. Paman, besok kita pulang ke rumah. Ya, aku nggak suka tinggal di rumah sakit. Aduh, nggak bisa nih ngadepin kamu. Kita pulang besok pagi. Wah, paman yang paling baik. Sudah, istirahat dulu. Aku di sini nemenin kamu. Tuan. Sebelumnya terhadap grup Wijaya, masih ada toleransi. Waktu itu masih ngasih muka karena Dewi. Sekarang, nggak perlu lagi. Sedangkan untuk grup Pratama, Rangga Pratama masih berani datang, mengganggu Dewi. Sungguh pantas mati. Siap, Tuan. Oh iya? Besok pagi datang lebih awal untuk urus prosedur pulang dari rumah sakit. Temani Nyonya pulang. Siap. Iya. Kamu ini siapa sih? Prosedur keluar dari rumah sakit sudah selesai. Obatnya juga sudah aku ambil. Terima kasih, Paman. Paman. Aku bisa jalan sendiri. Aku ingin menggendongmu. Ada yang bisa kasih tahu, siapa gadis kecil yang kawai ini? Paman. Dia siapa? Dia adalah... Halo, keponakan. Aku saudara baiknya, namaku Andi.
Halo, namaku Dewi. Kak, kapan kamu punya keponakan? Kok aku nggak tahu? Paman, Anda salah paham. Aku bukan keponakan Paman. Keponakan, anak baik itu nggak boleh bohong. Kamu harus panggil aku, Kak. Keponakan, kok aku nggak pernah dengar kakak cerita tentang kamu? Kamu punya pacar nggak? Mau apa? Keponakan, kalau kamu belum punya pacar, mau kakak kenalin satu? Nggak usah. Gak apa-apa. Kakak kan punya mata yang jeli. Pasti kakak carikan yang cocok, pria yang tampan dan kaya. Kakak, iya kan? Kakak, apa menurutmu Dewi terlalu muda? Sudah selesai bicara? Belum. Urusan keponakan kita ini, itu urusan yang sangat penting. Aku kasih tahu ya, jangan sekali-kali cariin keponakan kita. Hubungan pria dewasa dan gadis muda. Aduh, pria seperti itu cepat mati. Kalau Dewi sendirian di dunia ini, pasti susah hidupnya. Andi. Kamu begitu perhatian sama keponakan kita. Aku jadi sangat senang. Ayo. Aku mau kasih kamu satu hadiah yang sangat kamu sukai. Aku temani kamu ambil. Beneran? Tentu saja. Bagaimana? Kakak. Aku salah. Aku seharusnya tidak berkata begitu. Paman, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kakak ipar, maaf. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Baik. Oke. Kamu siapkan barang-barangmu. Aku antar kamu ke sekolah. Kamu yang anterin aku? Kenapa? Aku tidak pantas dilihat orang? Bukan, Paman. Maksudku, kamu kan sibuk kerja? Nanti ganggu kerjaan kamu, kan tidak enak. Untukmu? Hal lain tidak penting. Pulang sekolah, telepon aku. Aku jemput kamu di sekolah. Apa ini tidak ganggu kerjaan kamu? Tidak. Sekalian, aku perkenalkan kamu ke saudara-saudaraku. Oke. Ada apa? Maya, Dewi, gimana kabarmu? Kemarin aku ke rumah sakit, ternyata kamu udah nggak ada. aku pulang lebih cepat. Lupa nelpon kamu. Maaf ya. Jujur aja, gimana hubunganmu sama si paman itu? Udah, belum? Dasar babi bodoh. Mikirin apa sih kamu? Masa sama aku malu-malu? Cepetan cerita. Si pamanmu itu gimana soal ranjang? Hebat nggak? Kalau kamu masih bahas ini, aku putus hubungan sama kamu. Baiklah, aku nggak ngomong lagi. Oh, Iya, hampir lupa ngasih tahu. Kamu tahu nggak, kampus kita ganti rektor. ganti rektor? Kenapa? Masa sih? Kamu sampai nggak tahu? Kayaknya si pamanmu nggak ngasih tahu ya. Maksudnya apa? Pulang aja tanya si pamanmu. Tapi aku penasaran banget sih, si pamanmu itu sebenarnya siapa sih? Kalau kamu nggak kasih tahu, ya aku pulang tanya sendiri. Aku duluan ke kelas ya. Dewi, mereka adalah saudara-saudaraku, Dr. Rio dan Andi. Kamu sudah pernah bertemu mereka? Wah, kok wajahmu bisa sembuh secepat ini? Memangnya kamu punya kemampuan regenerasi? Kakak ipar.
Ini semua berkat aku. Kalau bukan karena resep rahasiaku, dia sekarang mungkin masih terbaring di rumah sakit. Dengan ilmu medismu yang aneh itu, udahlah, jangan dibahas. Kakak, sudah kepikiran mau taruhan apa kali ini? Dulu selalu kakak yang main. Kali ini, kakak ipar yang harus ikut. Kalau begitu, aku ikut di tim kakak ipar. Kamu yang usul, ya kamu yang jadi dealer. Masa sih, masa iya aku yang, tuan muda keluarga Andi, harus membagikan kartu buat kalian, mimpi kali. Paman, aku nggak bisa main. Santai saja. Aku yang ajarin. Kali ini, aku mau ambil kembali semua yang kalah sebelumnya. Kakak ipar, kamu kalah, jangan nangis ya. Hahaha. Paman, kita menang lagi. Ah, hukum taruhan, kalah harus bayar. Ah, kakak ipar. Kamu memang gak bisa ya? Dari mulai main sampai sekarang. Gak pernah kalah. Kalian pantas. Siapa suruh kalian mau taruhan? Kakak ipar. Hari ini kamu menang banyak banget. Masa, gak traktir kita makan enak? Boleh, aku traktir kalian makan bakso kuah pedas. Gimana? Bakso kuah pedas. Itu makanan terlezat di dunia. Dan itu juga makanan favoritku. Ah, ini. Kenapa? Gak mau. Ya enggak lah, kakak ipar yang traktir makan enak. Mana mungkin kita nggak mau, iya kan? Aku mau angkat telepon dulu, kalian main dulu aja. Kakak ipar. Kamu, kuliah jurusan apa? Aku kuliah di Universitas Bintang Jaya, jurusan desain perhiasan. Desain perhiasan. Ini cocok banget buat kakak ipar. Bisa nggak sih kalian? Jangan panggil aku kakak ipar terus. Aku kan masih gadis cantik jelita. Jadi aku merasa tua. Lagi pula, kalian juga udah nggak muda lagi. Boleh nggak aku tanya sesuatu? Ada apa? Aku jawabin semua. Kalian kan dekat banget sama paman. Aku penasaran, kenapa dia selalu pakai topeng? Andi, kayaknya kali ini, kamu harus pergi keluar kota lagi. Kenapa? Kak, bukan. Dewi, ini. Mending kamu tanya sendiri ke dia. Kenapa? Katanya, bakal kasih tahu semua ke aku? Aku, ini. Dewi, gimana kuliah desain perhiasanmu? Udah hampir selesai. Ada niat buat magang di perusahaan lain? Soalnya gitu, lebih bagus buat kerja nanti. Pernah mikir, tapi belum menemukan yang cocok. Kamu mau magang? Bagaimana kalau Datang saja ke perusahaanku. Benarkah? Tentu saja. kakak, kamu nggak akan bikin lagi, kan? Iya. Dulu Arjuna pernah bilang, seumur hidup, dia nggak akan berurusan lagi, dengan apapun yang berhubungan dengan perhiasan. Kamu serius? Kamu pernah lihat aku bercanda? Akhirnya si dingin abadi ini mencair juga ya? Sudah, kalian berdua jangan macam-macam. Aku iri sama kalian. Hubungan kalian begitu dekat. Kami kan teman sehidup semati. Baiklah, sudah larut. Dewi harus pulang dan istirahat. Kalian lanjutkan saja. Dewi, Pergi. Sekarang Dewi adalah istriku. Jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Dewi, Aku tahu kamu selalu menyalahkanku. Tapi kamu juga bisa sering pulang. sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Wijaya. Dewi, ayo kita pulang. Baik, Mau mati? Bilang saja. Paman. Sepertinya hari ini kita keluar, tidak baca ramalan dulu. Tidak apa-apa. Hari ini paman yang akan membelamu. Citra, kenapa kamu kesini? Aku lihat kamu sudah larut belum pulang, jadi aku ingin keluar mencarimu. Dewi, dasar jalang. Main-main dengan pria jelek saja tidak cukup. Masih mau ganggu Rangga juga, memang benar-benar tidak tahu malu. Citra,
Jangan ngomong sembarangan. Dewi bukan orang seperti itu. Berani menghina wanita aku. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Rangga, kamu baik-baik saja? Pukulan hari ini adalah peringatan untukmu. Kalau nanti berani mengganggu Dewi lagi, maka bukan cuma satu pukulan ini lagi. Tuan, Keluarga Wijaya dan keluarga Pratama mau diapakan? Belakangan ini keadaan keluarga Wijaya sepertinya tidak terlalu baik. Sedang mencari-cari mitra kerja di mana-mana. Aku ingat ada sebidang tanah di sebelah timur kota. Bawahan mengerti. Apa ada perkembangan terbaru dari keluarga Pratama? Sama seperti keluarga Wijaya. Haruskah kita beri mereka sedikit hadiah juga? Santai saja. Paman. Ada apa? Paman, aku datang bulan. Kamu tunggu di dalam dulu. Aku yang belikan. Dewi, aku sudah kembali. Banyak sekali. Ini bakal dipakai sampai kapan? Minumlah. Aku dengar kalau cewek lagi datang bulan, minum ini. Kok kamu tahu? Cari di internet. Terima kasih, Paman. Bodoh, cepat minumlah. Paman, hari ini kamu tidak perlu kerja? Aku pergi atau tidak penting. Bangun, hari ini mau jalan-jalan. Apa? Sayang, hari ini kamu tidak tinggal di rumah menemani aku? Aku mau ke rumah teman sekolahku. Aku sudah janji padanya. Dewi, ada urusan di rumah. Kita janji lain kali saja. Nanti aku yang traktir makan bakso kuah pedas. Baiklah. Ada apa? Hari ini nggak perlu ke rumah Maya. Dia tiba-tiba ada urusan. Kalau begitu, hari ini kamu ikut aku saja ke kantorku. Benarkah? Namanya apa? Nanti kalau sudah sampai, kamu akan tahu. Paman. Ini ternyata perusahaanmu? Tentu saja. Astaga. Seumur hidup aku pengen magang di perusahaan ini. Impianmu terkabul. Aku ajak kamu masuk lihat-lihat. Paman, coba. Aku tidak suka makanan manis. Cobalah. Enak, loh. Paman, kamu preman. Aku cuma mau jadi preman buat kamu seorang. Paman, aku berangkat ke sekolah dulu. Ya, sana. Dewi, gambar desain yang kamu buat sudah kusampaikan kepada Maestro Ratna. Maestro Ratna sangat menyukai karyamu. Benarkah aku? Aku terlalu senang. Selamat ya, aku rasa nanti Maestro Ratna akan menghubungimu langsung. Kamu harus tunjukkan performa yang baik. Terima kasih, Ibu Guru Rina. Bagus sekali, gambar desainku. Benar-benar disukai oleh Maestro Ratna. Dewi Lestari, kesempatan untuk bertemu Maestro Ratna tidak seharusnya menjadi milikmu, hanya milik Citra. Aku akan cari cara untuk mempermalukanmu. Apa?
Apa yang kamu katakan semuanya benar? Tentu saja, tak disangka Maestro Ratna ternyata memilih karya Dewi Lestari. Kakak Citra, menurutku desainmu tidak kalah darinya. Kakak Citra, sebenarnya di dalam hatimu sangat membenci Dewi Lestari, kan? Ya. Kakak Citra, kamu membenci Dewi Lestari. Aku juga sangat membencinya. Asal kita berdua bekerja sama, aku tidak percaya Dewi Lestari masih bisa selamat. Sejak awal aku sudah membenci Dewi Lestari. Walaupun Rangga sudah bertunangan denganku. Tapi setiap kali aku bisa merasakan Rangga masih terpikat pada jalan itu, Dewi tak bisa melupakannya. Waktu itu wajahku sampai terluka. Hal ini akan kuingat selamanya. Kalau begitu, mari kita bekerja sama melawan Dewi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Mencegah Maestro Ratna menerima Dewi sebagai murid. Bagaimana caranya? Maestro Ratna paling benci orang yang tidak jujur. Asalkan kita bisa membuat Maestro Ratna mengira desain itu bukan miliknya. Menurutmu, apakah Maestro Ratna masih mau menerima Dewi sebagai murid? Betul juga. Sekarang yang terpenting adalah, kita harus tahu kapan Maestro Ratna akan menemui Dewi, dan di mana mereka bertemu. Ini, serahkan saja padaku. Halo, selamat siang. Apakah Anda Dewi? Ya, betul, saya. Siapa Anda? Saya Ratna. Saya melihat sketsa desainmu beberapa hari lalu. Menurut saya sangat bagus. Kapan kamu ada waktu? Bisakah kita bertemu? Anda itu Ratna? Maestro Ratna? Maestro Ratna, saya ada waktu sore ini. Kalau begitu, mari kita bertemu jam 3 sore di Istana Malam Anggun. Tidak masalah. Benar-benar mencari kemana-mana tidak ketemu. Ternyata dapat dengan mudah. Sudah dapat kontak Ratna? Sudah dapat. Halo, kakak ipar. Aku nggak baik-baik aja. Siapa yang nakalin kamu? Aku bantuin kamu hajar dia. Aku yang kamu sakiti. Aku lagi jalan biasa aja di pinggir jalan. Kenapa tiba-tiba kamu ngehentiin mobil di depanku? Kemana? Aku antar kamu. Ke Istana Malam Anggun. Kakak ipar mau ke Istana Malam Anggun buat apa? Halo, bos. Aku baru aja ketemu kakak ipar. Katanya mau pergi ke Istana Malam Anggun gitu. Kamu yang janjian sama dia? Istana Malam Anggun? Iya. Aku bilang mau anterin dia. Dia malah cuekin aku. Aku tahu. Halo. Dasar, orang macam apa sih? Anda adalah Maestro Ratna? Halo, desainmu sudah saya lihat. Memang sangat berbakat. Akan saya suruh orang buat jadi produk nyata. Saya yakin akan banyak yang suka. Terima kasih. Nona Dewi, saya dengar orang bilang, naskahmu itu hasil curian. Bukan, naskah itu saya gambar sendiri. Dewi, akhirnya ketemu juga. Kamu mau apa? Dewi, walaupun aku kakakmu, tapi kamu tidak boleh mencuri naskahku. Naskah ini kamu yang gambar? Iya. Bukan, Maestro Ratna.
Anda harus percaya saya. Naskah ini benar-benar saya gambar sendiri. Sudah, karena desain ini hasil curian dari kakakmu, maka semuanya batal. Gimana, Dewi? Lawan aku, kamu masih terlalu hijau. Kamu keterlaluan. Naskah itu jelas-jelas aku yang gambar. Gimana lagi? Masalahnya, Maestro Ratna tidak percaya kamu. Aku cuma mau kasih tahu kamu. Segala yang kamu punya, akan aku rebut. Kakak ipar. Kamu terlihat sangat lelah. Kamu harus selalu ngomong yang enggak-enggak, ya? Aku dari Istana Malam Anggun. Jalan terus sampai Telukyu. Aku hampir mati lelah. Lelah. Setelah makan, istirahatlah yang baik. Ngomong-ngomong, kamu ke Istana Malam Anggun buat apa? Ada seorang maestro yang tertarik dengan naskahku. Tapi Citra tiba-tiba muncul dan bilang, "Itu naskahnya." Benar-benar licik ya. Santai saja, kakak ipar. Lihat bagaimana caraku menghajar kakakmu yang brengsek itu. Kakak ipar. Kamu belum kasih tahu aku, maestro mana yang kamu temui? Maestro Ratna. Kamu juga merasa, Maestro Ratna sangat hebat, kan? Aku juga merasa begitu. Tapi, dia sudah salah paham padaku. Kakak. Ini namanya takdir. Paman. Dia ngomong apa sih? Otak kecilku enggak ngerti. Maestro Ratna itu ibuku. Ibu mertuamu. Paman, kamu memang jago berbohong ya. Dia benar-benar ibuku. Dia memakai nama panggung. Nama aslinya adalah Ibu Ratna. Sayang. Ibu itu orangnya baik. Nanti saat kita bertemu lagi, pasti ibu akan sangat menyukaimu. Dewi lagi cuci tangan. Sebentar lagi kita makan. Ada apa? Paman, Maestro Ratna, benar-benar ibumu? Iya, ibu sangat menyukai desain perhiasan. Tapi tenang saja. Ibu tidak tahu tentang urusanmu. Jadi, nanti akan kujelaskan semuanya padanya. Sudah. Waktunya istirahat. Besok masih harus sekolah. Halo. Akhirnya pulang juga ya? Kamu bicara apa sih? Maksudmu, akhirnya pulang juga. Itu apa? Kapan rencananya pulang ke rumah? Mau aku pulang juga bukan tidak bisa. Kecuali kamu carikan aku menantu perempuan. Kalau tidak, aku tidak akan pulang. Ibu. Sudah, jangan macam-macam. Aku tahu. Kecuali kamu carikan aku menantu perempuan. Kamu tidak tahu, setiap hari aku melihat orang-orang yang menggendong cucu mereka. Betapa irinya aku. Seperti yang kamu inginkan, aku sudah menikah, dan surat nikahnya sudah keluar. Arjuna, kamu serius? Apa kamu cuma mau membohongi ibu? Seperti apa rupa gadis itu? Ibu. Dia. Kamu kenal. Aku kenal. Kapan? Yang tadi itu, Dewi yang kamu tolak tadi. Apa? Dewi, dia. Aku tidak setuju. Kenapa? Dia sampai berani mencuri naskah kakaknya. Ibu. Anda salah paham tentang Dewi. Dewi yang justru ditindas orang lain. Naskah itu, sebenarnya miliknya. Dewi bukan orang seperti itu. Apa yang kamu katakan itu benar? Masa saya berani bohongi ibu? Kalau Dewi benar-benar orang seperti itu, Mana mungkin saya mau menikah dengannya? Astaga. Saya sampai termakan hasutan orang lain. Sial, menantu saya tidak marah pada saya, kan? Tentu saja tidak. Istriku ini baik hati sekali. Kapan ibu rencana pulang? Kalau diberitahu, nggak seru dong. Sudah dulu, ya, ditutup. Lina. Kali ini, di hadapan Maestro Ratna,
Dewi sudah terlihat sebagai orang yang licik. Tentu saja, Kakak Citra, menurutmu, sponsor Dewi itu bakal bantu Dewi nggak, ya? Bantu pun gimana lagi? Semuanya sudah jadi keputusan tetap. Siapa kau? Bagaimana kau masuk? Mau kemanapun aku pergi. Tak ada yang bisa menghalangiku. Kau, apa maumu? Dasar jalang. Tak kuduga kau bisa serendah ini. Kakak ipar orangnya baik sekali. Berani-beraninya kau memperlakukannya seperti itu. Kakak ipar. Kau dikirim si Jalang Dewi itu, ya. Jaga mulutmu. Pelayan, Nona Citra ada di rumah. Cepat sekali kau kembali, ku peringatkan kau. Kalau kau berani lagi mengganggu kakak ipar, ku buat kau menyesal. Citra. Bangunlah. Citra, jangan nakut-nakuti aku. Tolong. Tolong. Dokter, bagaimana? Apakah anaknya selamat? Mohon tabah. Rangga. Anak. Anak kita. Anak kita sudah tidak ada. Ini Dewi Lestari. Dewi Lestari yang menyuruh orang melakukannya. Ini tidak mungkin dilakukan Dewi. Dia baik hati, tidak mungkin dia menyakiti anak di dalam kandunganmu. Rangga Pratama. Anak kita saja sudah hilang. Kamu masih membela Jalang kecil itu? Keluarlah. Dewi Lestari. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu mati tanpa kuburan. Anda Citra Kirana, Nona Citra, kan? Ya. Betul. Anda siapa? Saya Ratna. Ada waktu sekarang, saya ingin bertemu dan berbincang. Ada. Saya ada waktu sekarang. Baik, jam 10 pagi. Bertemu di Istana Malam Anggun. Baik. Maestro Ratna. Menyamar sebagai perancang orang lain, sungguh menarik ya. Maestro Ratna, Maestro Ratna. Aku nggak ngerti kamu. Kamu ngomong apa sih? Menyuruh orang menyelidiki aku, bahkan mengirim SMS bilang, sketsa desain itu yang gambar kamu. Orang seperti kamu, mau jadi muridku, jangan harap. Dewi, kenapa dia? Kenapa semua yang bagus jadi milik kamu? Kamu bunuh anakku. Sekarang mau merebut lagi kesempatan yang seharusnya jadi milikku. Dewi, hari ini kamu libur. Aku ajak kamu jalan-jalan. Oke. Aku beliin kamu bubble tea. Tunggu di sini. Loh, ini Dewi ya. Sudah berbuat hal seperti itu, masih berani keluar. Kalau aku pasti cuma bersembunyi di kamar. Maksudnya apa? Di sini pura-pura tidak tahu. Kamu suruh orang mengerjai Citra, sampai-sampai Citra keguguran. Apa? Citra sekarang masih terbaring di rumah sakit. Gimana sih? Kamu kan juga tantenya anak itu. Kok bisa tega melakukan ini? Dewi mana? Pergi ke rumah sakit. Dewi Lestari, kau Jalang. Menyuruh orang untuk membuatku keguguran. Apa maksudmu sebenarnya? Aku tidak menyuruh siapapun menyakitimu. Kau berbohong. Kau membenciku karena merebut Rangga darimu. Jadi kau menyuruh orang untuk membalas dendam padaku. Citra,
Masalahnya belum diselidiki dengan jelas. Mungkin bukan Dewi yang melakukannya. Rangga Pratama. Aku akan menyerahkanmu ke polisi. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Paman. Ayo kita pergi. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak menyuruh siapapun menyakitinya. Baik. Citra. Bagaimana mungkin Dewi akan menyakitimu? Rangga Pratama. Yang meninggal adalah anak kita. Mengapa kau masih membela Dewi Lestari, si jalang itu? Apakah kau masih belum bisa melupakannya? Kalau kalian mau melapor ke polisi, silakan saja. Paman. Kamu ngomong apa sih? Tenang saja. Tidak apa-apa. Halo. Apakah ini 112? Di sini ada seorang pembunuh. Cepat datang ke sini. Dewi, dasar jalang kecil. Beraninya kamu mendorongku? Jangan kira, dengan menggantungkan diri pada orang kaya baru, kamu bisa berlagak di hadapanku. Sepertinya di matamu. Orang kaya baru hanya punya uang. Tidak punya kekuasaan dan status. Kalau sudah bilang begitu, aku rasa perlu membuatmu melihat sendiri. Halo. Joko. Sekalian selesaikan grup Wijaya juga. Siap. Bawahan segera melaksanakannya. Jangan bicara terlalu sombong. Kalau tidak, nanti kamu yang akan dipermalukan. Citra. Perusahaan sedang bermasalah. Suruh Rangga kembali untuk membantu. Baik, aku akan segera memanggil Rangga ke sana. Rangga. Ayah, perusahaan sedang bermasalah. Menyuruhmu kembali untuk membantu. Baik. Dewi. Ayo kita pergi. Berdiri. Paman, jangan marah lagi, ya? Maaf ya. Paman. Kamu tidak boleh menemui mereka lagi. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Sial, aku menakuti dia. Sayang, maaf. Aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Akhirnya kalian kembali. Menurut Joko, kalian pergi ke rumah sakit, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Paman, aku lapar. Baik, aku akan membuatkannya untukmu. Paman, aku ingin bertanya. Paman, ulang tahunnya bulan apa? Tanggal 15 Desember. Kenapa? Lusa adalah ulang tahun Paman. Aku ingin memberi Paman pesta ulang tahun diam-diam. Tidak boleh? Arjuna belum pernah merayakan satupun ulang tahun yang benar-benar miliknya. Kalau begitu, kita diam-diam mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Bagus. Tapi jangan sampai Paman tahu. Kita harus merahasiakannya. Kalian sedang membicarakan apa? Ini rahasia kita. HMPH. Tuan, barangnya sudah diambil. Kamu keluar dulu. Arjuna, sudah pulang kerja ya? Sebentar lagi sampai rumah. Dewi. Dewi, kamu ya? Selamat ulang tahun. Paman, selamat ulang tahun. Teada. Sayang. Terima kasih. Hari ini kita benar-benar satu hati. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Wah, cincinnya cantik sekali. Suka? Suka.
Cari tahu tempat Dewi dan teman-temannya. Akan pergi untuk acara kebersamaan. Sudah ketemu. Mereka akan pergi ke sebuah desa. Ayo. Sayang. Kenapa? Melihatku, sampai tak bisa bicara karena terharu? Paman selalu muncul tiba-tiba. Siapa? Dewi, Ibu Guru Rina memanggilmu. Paman, cepat sembunyi. Temanku datang. Aku tidak pantas dilihat orangnya? Bukan begitu. Ini kan acara yang diorganisir sekolah. Kalau kamu ketahuan, kita harus pulang. Ada apa? Ibu Guru Rina menyuruhku memanggilmu untuk makan malam. Aku sudah makan. Masih ada yang datang mencarimu jam segini? Cuma mau nanya, apakah aku mau makan malam atau tidak? Jangan marah lagi, ya? Kalau kamu sudah tidak marah lagi, aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Aku ingin melihatmu tidur. Permintaanmu. Cuma melihatku tidur? Masa kamu mau melakukan hal lain? Aku tidur dulu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Dewi, ayo kita cari kayu bakar. Oke. Di depan ada bukit tanah. Asal Dewi didorong jatuh, dia pasti akan menghilang tanpa diketahui siapapun. Cepat. Di depan sudah tidak ada jalan lagi. Oh, Sudah dekat, kamu lihat dulu. Baik. Kamu ulangi sekali lagi. Ada kabar dari area perkemahan. Nyonya hilang. Hujan turun. Tuan, sekarang tidak bisa ke sana. Minggir. Perlengkapan yang Tuan siapkan untuk Nyonya adalah yang paling aman dan juga tahan petir. Nyonya pasti tidak akan apa-apa. aku takut. Paman. Paman. Tolong, Jangan takut. Ini aku. Paman. Aku takut petir. Aku juga kedinginan. Jangan takut. Ayo kita pulang. Kenapa panas sekali? Rio. Rio, cepat ke sini. Rio. Dewi. Dewi, jangan nakutin aku. Dewi. 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 Jangan nakuti aku, Dewi. Dewi. Dewi, kenapa ini? Kakak ipar dalam kondisi seperti ini, mungkin karena trauma masa kecil, atau mungkin karena suatu hal. Kenapa sebelumnya tidak pernah? Hipnotis. Kemungkinan besar dia dihipnotis. Bisa tahu apa penyebabnya? Bisa, berarti harus hipnotis kakak ipar lagi. Tapi, Tapi kalau begini, kakak ipar akan sangat menderita. jangan dihipnotis. Segala hal yang menyakiti Dewi, tidak akan kubiarkan dia lakukan. Aku sudah beri obat untuk kakak ipar. Nanti dia akan baik-baik saja setelah bangun. Dewi, sudah tidak apa-apa. Ayo kita tidur bersama. Besok pagi, kita harus bangun bersama-sama. Pergi sana. Pergi sana. Bagaimana bisa? Bukankah semuanya sudah hilang?
Dewi, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah tubuhmu tidak enak badan? Paman, di dalam hatiku, aku terus berdoa agar kamu cepat datang menyelamatkanku. Kedepannya, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Peristiwa ini akan kuselidiki sendiri. Tidak perlu diselidiki. Ini pasti kesengajaan Ibu Rina. Kirimkan bukti yang bisa membuat grup Rina bangkrut ke emailku, dan juga waktu yang tersisa sebelum grup Rina bangkrut. Tinggal 3 jam lagi. Baik. Tuan. Sayang. Ada apa? Aku lapar. Baik, aku akan membuatkannya sekarang. Semuanya makanan yang ringan-ringan. Pintarnya, hari ini kamu tidak boleh makan yang terlalu berminyak. Paman. Ada apa? Paman. Kamu Suka aku? suka, sangat suka. Aku. Aku juga suka sama Paman. Kakak ipar, ceritain dong, Arjuna, tekniknya. Besok pergi keluar kota. Arjuna, aku tahu salah. Dewi, beberapa hari ini, kamu tinggal di rumah saja, istirahat yang cukup. Aku sudah minta izin ke pihak sekolah. Sudah minta izin. Kalau badan sudah benar-benar sembuh, baru pergi ke sekolah lagi. Oke, Paman. Paman mau pergi keluar ya? Ada urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Urusan apa? Apa orang yang menyakiti kakak ipar? Sudah. Aku akan urus ini. Aku duluan ya. Halo. Siapa ya? Bisa tahu siapa? Aku Siti. Siti? Mau bicara dengan siapa? Kakak ipar, dia teman baikku, dia cari aku, tolong potongkan buah. Halo, Tolong panggilkan Arjuna. Siti, kamu pikir kamu, pacarnya Arjuna? Oh, Rio ya. Aku cuma mau kasih tahu. Aku mau balik ke kota Nagasaki. Kamu balik atau enggak, urusan kita apa? Tuan, kebangkrutan grup Rina sudah di ambang pintu. Setelah grup Rina bangkrut, kau ikuti industri perhiasan ini. Usahakan selesai sebelum liburan musim panas tahun depan. Dengan begitu, magang Dewi juga tidak akan merepotkan. Ya, Ada apa? Rina, sebenarnya kau lakukan apa? Kenapa perusahaan kita bisa mengalami kebangkrutan? Bangkrut. Ya, bangkrut. Sekarang juga pergi ke Amerika, ke tempat tantemu. Jangan pernah kembali lagi. Aku tidak mau pergi. Dengar ya, kau harus pergi, mau tidak mau. Tuan, selanjutnya perlu melakukan apa? Di dalam ini adalah proyek perhiasan yang akan saya investasikan. Sudah hampir selesai. Kamu kirim beberapa orang untuk mengeksekusinya. Baik. Wah, cepat sekali. Tampaknya demi nyonya, Tuan mau melakukan apa saja. Sudah larut malam begini. Pulang kerja. Kamu ikut aku ngapain? Sejak Tuan punya kakak ipar, pulang kerja jadi sangat rajin. Halo. Grup Rina kalian bangkrut. Betul, bangkrut. Semua karena si jalang bernama Dewi itu. Aku benci dia. Apa cuma kamu yang benci dia? Aku lebih benci dia daripada kamu. Dia bunuh anakku. Utang ini, aku nggak akan biarin gitu aja. Dewi bisa dapat sponsor. Ya, karena wajahnya itu. Wajah itu, aku mau hancurin. Kakak ipar kalah lagi. Udah nggak main lagi. Kakak ipar, curang nih.
Kalian lagi ngapain? Paman, Apa yang ditempel di wajahmu? kalah main game. Cepetan cuci muka. Sebentar lagi makan. Halo, Arjuna, ini aku. aku akan segera pulang. Apa hubungannya denganku? Arjuna, aku ada yang mau kubicarakan denganmu. Aku sudah tahu. Jadi, orang yang tadi meneleponmu itu, yaitu dia. Kamu tahu nggak betapa berbahayanya hari ini? Kalau bukan karena aku cepat tanggap, bisa jadi orang itu sudah tahu tentang keberadaan kakak ipar. Kamu tidak boleh bilang ke Dewi. Emang perlu kamu kasih tahu? Kakak, kalau dia kembali, kamu nggak bakal memaafkannya, kan? Lalu kakak ipar bagaimana? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun ke-21 Dewi. Hari itu akan menjadi hari pertunangan kami. Bagus. Tahun baru nanti pasti sangat meriah. Paman, Kakak ipar, kok kamu bisa manja banget sih? soalnya aku nurut. Iya kan? Iya, Dewi yang paling manis. Ayo, Makan yuk. Sayang. Kenapa kau memandangiku seperti itu? Katakan yang sebenarnya. Bagaimana kau menangani Ibu Rina? Mau tahu? Mau tahu. Kalau mau tahu, penuhi satu syaratku dulu. HMPH, tidak mau. Jadi, masih mau tahu atau tidak? Tidak mau tahu lagi. Aku mau tidur. Sudah sangat malam. Dingin sekali di luar. Tinggal 1,5 bulan lagi. Apa? Tinggal 1,5 bulan lagi. Sampai ulang tahunmu yang ke-21. Ada apa? Satu setengah bulan lagi, aku akan tahu. Seperti apa penampilan paman sebenarnya? Kalau aku jelek, apa kamu akan meninggalkanku? Tidak. Paman sangat baik padaku. Aku tidak akan meninggalkan paman. Kalau aku sampai jelek, sampai orang lain tidak bisa menerimaku. Paman, kamu adalah orang di dunia ini. Selain Maya, yang paling baik padaku. Tidak peduli seperti apa penampilan paman, aku tidak akan meninggalkan paman. Aku ingin hidup bersama paman. Hidup bersama sampai tua. Dewi, aku akan membuatmu menjadi putri kecil paling bahagia di dunia. Sudah. Sudah larut. Pergi tidurlah. Maya, Dewi. Kebangkrutan grup Rina pasti. Ulah pamanmu, ya? apa? Grup Rina bangkrut? Loh, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Paman bilang, nggak boleh ikut campur. Jadi, aku nggak tanya-tanya. Wah, pamanmu itu sangat perhatian dan melindungi, ya? Udah nggak usah dibahas. Aku sore ini nggak ada kelas. Kamu? Nggak ada. Kalau gitu kita jalan-jalan seru, yuk. Lagi pula pamanmu sekarang, kan belum jemput kamu. Oke, Dewi, paman. Aku kok merasa anak ini sejak pacaran, udah nggak peduli sama aku, temannya. Paman, aku belum bilang ke paman. Kalau aku sore ini nggak ada kelas. Paman tahu dari mana? ini tentu saja aku tahu. Ayo, aku ajak kamu makan enak. Kalau gitu aku bilang ke Maya dulu. Maya, paman mau jemput aku. Terus kamu ninggalin aku, buat kencan. Bagaimana kalau kita bareng aja? Ya udah. Dewi Lestari, dasar jalang, mati aja kamu. Dewi, dasar jalang,
Semoga kau mati mengenaskan. Paman, kamu baik-baik saja? Nona Maya, bawa Dewi pergi dari sini dulu. Jangan. Dewi, kita pergi dulu. Nanti Arjuna akan ke rumah sakit, lalu kembali. Tidak. Aku mau ikut paman. Kau tahu apa artinya, memperlakukan orang lain. Sebagaimana dia memperlakukanmu? Paman kok belum pulang juga? Jangan-jangan ada apa-apa ya? Ada aku di sini, masa ada apa-apa? Paman, gimana kabarmu? Sudah tidak apa-apa. Beneran? Tentu saja. Ngomong-ngomong, aku ada urusan lain, duluan ya. Paman, mau ganti baju nggak? Ganti. Kalau gitu aku siapin bajunya dulu. Malam ini kita ke rumah leluhur dulu. Paman, aku udah siapin bajumu. Cepetan ganti ya. Oke. Ibu. Citra, Tanggal 25 bulan ini. Kau akan menikah dengan Rangga. tenang saja. Pernikahanmu pasti akan diadakan dengan meriah. Citra, aku sudah kembali. Rangga, bulan ini kita akan menikah. Bagaimana kalau aku berikan undangan kepada Dewi? Tak usah diberikan padanya, dia sudah pindah rumah, tidak tahu di mana dia tinggal. Tidak apa, aku akan mencarinya di kampus. Aku sangat berharap bisa mendapatkan restu dari Dewi. Kalau begitu, aku akan ikut bersamamu. Dewi. Kalian datang untuk apa? Dewi, kami datang hari ini untuk membawakanmu sesuatu. Ini undangan pernikahan aku dan Rangga untukmu. Aku sudah putus hubungan dengan Bapak Wijaya. Untuk apa kau masih memberiku undangan? Mau pamer? Dewi, Jangan salah paham. Tenang saja. Pernikahan kalian pasti akan kami hadiri. Oh ya, pada hari ulang tahun Dewi yang ke-21, aku akan bertunangan dengan Dewi. Kalian juga harus datang. Paman. Ya, kalian juga harus datang menyaksikan momen bahagia kami. Undangannya aku terima. Pernikahan itu akan aku hadiri. Kalau begitu, sungguh bagus. ayo kita pergi.